Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang wawancara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya melaksanakan 3 kali wawancara. Wawancara yang pertama yaitu dengan Bapak Joko Mulyanto SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga. Wawancara yang kedua dengan Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Bobotsari. Dan wawancara yang ketiga yaitu bersama Bapak Widi Purnama SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Padamara. Berikut adalah hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko. Ya, Sebelumnya saya minta maaf nih pagi karena mengganggu waktunya Pak Joko sebentar. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Joko terkait dengan bagaimana pengalaman Pak Joko dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk Pak Joko sendiri sudah berapa tahun ya Pak menjadi kepala sekolah? ini 12 tahun. Bulan depan ini 12 tahun. 12 tahun. Ya, Itu di berapa sekolah Pak? di 3 sekolah. Oh, 3 sekolah. 3 sekolah, ya. Nih, yang pertama begini Pak. Bagaimana Pak Joko mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ini, dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema etika. Nggih. Jadi memang itu sebagian dari tugas pimpinan ya. Nggih. Pimpinan itu mengambil keputusan. Itu bagian tugasnya di situ. Terus suatu saat mengambil keputusan tertentu itu akan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, dua pilihan yang sama-sama baik, gitu ya. Nggih. Tapi harus memutuskan. Salah satu nggih. Harus memutuskan itu. Jadi kalau ditanya tadi mengidentifikasi, Nggih. ya intinya kalau ketemu ada permasalahan yang harus diputuskan sementara dua-duanya itu punya sisi baik, itulah dilema di situ. Ya, ketemu dilemanya di situ. Terus ini yang ditanyakan baru identifikasinya. Nggih, baru identifikasinya Nah, dulu iya. nggih. Jadi sering kita menjumpai seperti itu. Contohnya ya seputar itulah. Kalau mau identifikasinya ya ada dua hal yang menjadi menyulitkan karena harus milih salah satu, sementara kedua-duanya mungkin bisa bernilai baik. Gitu. Lalu seperti Pak misalnya nih Pak Joko dihadapkan pada dua permasalahan, kedua-duanya itu sama-sama benar dan benar, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah nanti Pak Joko tuh milih yang mana tuh bagaimana Pak? Triknya mungkin gitu. Oh iya. Jadi itu ya letak dilemanya itu di situ. Jadi ada dua hal bernilai benar dan benar, sementara kita harus memutuskan. Ya tentu kita membutuhkan langkah panjang. Yang satu pemikiran berpikir rasional ya, berpikir rasional tentu dengan mempertimbangkan sisi kebaikan dan sisi keburukan di masing-masing opsi tadi, di masing-masing permasalahan. Itu dicatat, ditulis, diinventarisir. Gitu. Jadi yang sisi ini kebaikannya apa, kekurangannya apa, di sisi sana kebaikannya apa, kekurangannya apa. Tentu nanti dari dua yang diperbandingkan itu sisi kebaikan kurang, nanti akan bisa dipilih yang terbaik.
Kemudian ada juga langkah yang penting. Ini kalau yang saya tempuh sih biasanya minta pertimbangan. Jadi minta pertimbangan masukan dari beberapa teman, teman berpikir. Kalau di lingkup sekolah ya di lingkup manajemen itu ada wakil, bisa, atau senior, orang yang sudah berpengalaman. Terus atau kalau itu pun masih belum ketemu ya akhirnya kembali pada nurani. Hati nuraninya Pak Jokowi. Iya, nanti hati nuraninya itu yang nanti memutuskan mana yang harus diambil. Terus bisa juga dengan berdoa, mendekatkan diri pada yang kuasa. Itu sudah cara terakhir gitu ya. Kalau memang dua-duanya baik, dua-duanya sulit, sementara potensi resikonya besar. Nah, itu malah harus sampai kepada yang Maha Kuasa. Tanyakan ke sana gitu. Di samping yang tadi langkah-langkah yang tadi mohon. Pernah tidak Pak mengalami semacam kegelisahan mungkin ketika sudah memutuskan suatu kebijakan, terus setelahnya itu kayak ada dengan hati nuraninya deg-degan itu tidak? ya manusiawi. Manusiawi. Apapun yang kita pilih, apalagi kalau dihadapkan pada pilihan sulit yang di sana dihadapkan lagi pada banyak kepentingan, banyak yang terlibat, itu kan seperti itu. Itu tidak akan bisa memuaskan semua orang. Pasti ada pro dan kontra. Pasti ada itu. Nah, disitulah yang kadang-kadang meskipun tadi kita sudah mantap dengan langkah-langkah yang tadi saya sebut itu ya, kemudian sudah kita putuskan, itu pun di dalam hati kadang-kadang juga masih ada ini yang Mbak yang sebut itu ada deg-degan ya deg-degan cinta. Tapi kekhawatiran itu kadang-kadang masih ada. Apakah ini benar-benar pilihan terbaik gitu? Itu masih ada kadang-kadang dalam tanda. Padahal sudah kembali ke nurani, jadi tetap ada manusiawi itu. Terus nih Pak, hal-hal apa saja yang menurut Pak Joko itu dianggap efektif ketika dalam mengambil keputusan masalah dilema etika itu Pak? Yang efektif yang efektif kayak tadi. Jadi keputusan yang memuaskan banyak orang diambil dengan langkah seperti tadi, ada pertimbangan rasional dan pertimbangan dengan orang lain, kembali kepada nurani gitu. Ya nanti menurut saya itu jadi paling efektif gitu ya. Lalu tantangannya Pak, tantangan yang dirasakan Pak Joko, yang dialami Pak Joko ketika dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika Pak, tantangan tersendiri mungkin. Ya karena di dalam pikiran, di dalam hati kita pun sebenarnya ada pertentangan. Ya, karena dua-duanya baik ya. Jadi kemudian tantangan yang lain ya tentu pada orang yang terlibat, yang nanti akan menanggung akibat dari keputusan kita itu yang tantangan dari luar kan seperti itu. Kalau di dalam diri kita sih ya itu menjadi memicu semangat kita, itu menjadi sesuatu yang menantang, memicu semangat kita untuk berpikir lebih kreatif, ya, berpikir lebih serius. Letak tantangannya itu pasti akan muncul semangat kita menjadi tertantang, dan ini kan harus selesai memprioritaskan kepentingan yang lebih luas, kemudian pilihan yang terbaik. Meskipun ada kontrak itu tuh telinga nih Pak. Pasti ada ketidakpuasan dari namanya banyak orang, banyak kepala, banyak pikiran, banyak perasaan, itu tidak mungkin akan terpuaskan dengan sebuah keputusan. Puas semua, ya senang semua, suka semua itu. Manusia tidak ada samanya ya. Jadi sebagian puas, sebagian tidak. Gitu. Biasanya Pak Joko ketika menyelesaikan permasalahan dilema etika, apakah dijadwalkan tersendiri atau langsung diputuskan saat itu juga Pak? Tidak, kalau diputuskan saat itu tidak. Oh tidak nih. Itu karena sesuatu yang harus dipikir panjang tadi di awal itu. Dua-duanya sama-sama baik, punya sisi kelebihan, punya sisi kekurangan gitu. Itu malah saya pegang teguh, itu tidak boleh langsung diputuskan. Itu pun juga melihat potensi dampak juga. Kalau
dampaknya ringan, mungkin ya sementara bisa jalan ini prosesnya itu pendek. Tapi kalau kira-kira Efeknya dampaknya panjang, panjang, dampaknya besar, itu ya harus ditempuh jalan yang panjang. Tapi saya tidak pernah secara langsung, pasti ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk berpikir jika dihadapkan pada satu permasalahan dilema etika itu. Gitu. Biasanya siapa nih Pak, siapa yang membantu Pak Joko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Apakah ada orang lain atau faktor-faktor di luar itu? Oke, ya pasti ada. Pasti ada. Jadi tergantung bobot kesulitannya. Kalau tadi ada yang bobotnya ringan, dampaknya tidak luas, itu kadang saya berpikir sendiri bisa selesai menggunakan pengalaman kan. Nanti muncul kebijaksanaan yang itu selaras dengan jam terbang lah. Tapi suatu saat saya butuh orang lain. Koordinasi, jadi bisa teman-teman terdekat. Kalau di sekolah itu di tim manajemen ya itu paling dekat. Kemudian senior, ada orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah lama di sebuah sekolah di situ. Kemudian bisa juga ya keluarga. Saya kadang melibatkan keluarga untuk cerita ke istri gitu. Iya, saya sampaikan kalau ada masalah yang pelik gitu ya, ada masalah yang pelik, dampaknya luas. Kadang suatu saat saya butuh masukan dari sifatnya gitu. Keluarga juga. Terakhir nih Pak kira-kira dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, pembelajaran apa yang bisa dipetik berdasarkan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Jadi pembelajarannya tentu satu, menghadapi banyak orang itu tidak mudah. Jadi kita butuh banyak selalu menyesuaikan, belajar dengan keadaan. Kemudian sangat penting ini malah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang paling dalam, paling penting. Jadi dengan sering menghadapi dilema moral itu, yang suatu saat ketemu ini yang sulit, yang berat. Itu kalau sudah kayak gitu pasti larinya kepada yang kuasa. Dan juga lari kepada yang kuasa itu kan juga mohon kemudahan, mohon perlindungan kayak gitu. Itu pembelajaran moralnya yang paling seperti itu. Lebih mendekatkan kita kepada yang Maha Kuasa gitu. Kemudian juga kalau yang level lebih rendah lagi ya juga harus dekat dengan lingkup-lingkup yang membantu di pekerjaan kita. Selalu ada komunikasi, sharing pemahaman, sharing pemikiran, itu penting. Tapi pelajaran yang paling penting itu nanti akan lebih mendekatkan kita kepada yang Maha Kuasa. Sampun nih Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya jadi banyak belajar dari Pak Joko ini Pak. Terima kasih Pak sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Joko Widodo. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Joko Widodo. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Joko, yaitu terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah. Pak Joko sendiri sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun ya Pak? Kalau kepala sekolah dari tahun 2015 sampai sekarang. 2015. Di 3 sekolah. Berarti sudah kurang lebih 8 tahun ya Pak? Wah, tentu sudah banyak pengalaman ya Pak nih. Biasa. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Ya, berkaitan dengan identifikasi. Sebenarnya selamat dulu kepada Bu Andriani ya, sudah lolos di calon gubernur satu dan 2 ya, insya Allah nanti dalam proses ini, dan ini sudah proses ya, juga nanti di tahap kedua ini juga dinyatakan. Ya, amin ya. Ya, berkaitan dengan itu tentang identifikasi itu, kalau prinsip bahwa hidup ini kan pasti ada berbagai persoalan itu,
dan pasti semua persoalan itu ada penyelesaiannya. Maka kemudian dari persoalan-persoalan itu kadang-kadang kita dilema dengan sebuah kepentingan yang hampir sama. Makanya kita cari dulu akar persoalan atau kita identifikasi persoalan-persoalan yang sekiranya membutuhkan penanganan khusus, prioritas, skala prioritas. Kalau sudah ditemukan ini, tentu akar persoalan kan kita ketahui. Kalau akarnya sudah diketahui, maka untuk memberikan solusi dan sebagainya insya Allah akan dilakukan. Misal nih Pak, misal Pak Joko dihadapkan pada dua permasalahan yang sama-sama benar Pak. Jadi keduanya itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah kira-kira nanti Pak Joko bagaimana cara mengambil keputusannya Pak? Ya. Ini kita lihat dulu skala prioritas, kemudian dampak. Jadi dampak, skala prioritas kemudian dampak. Ya. Dampak dari dampak dari kita mengambil keputusan ini atau persoalan itu dari persoalan yang sama ya, nanti dampaknya yang lebih kepada kebaikan itu mana? Yang paling banyak ya, yang paling banyak atau yang lebih berpotensi atau tidak berpotensi ke hal-hal yang negatif. Ya. Kita lebih mementingkan dulu nanti dampak atau potensinya itu lebih yang positif. Ini saya pikir menjadi skala prioritas. Berarti berdasarkan skala prioritas dan dampak ke depannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Joko lakukan selama ini Pak? Ya. Kalau langkah-langkah kami, karena ini kaitannya dengan pengambilan keputusan pada level satuan pendidikan, maka kami tidak melepaskan dari tim. Karena ini keputusan lembaga adalah keputusan lembaga. Maka tentu kami punya tim untuk membuat persoalan itu ya. Dari mulai pertama tentu ada masalah dulu, kemudian kita identifikasi dulu, kemudian kita cari akarnya mana, kemudian dari tim itu melakukan sebuah kajian dan akhirnya menemukan sebuah solusi lebih ke solusi yang humanis ya, yang sama-sama nanti tidak ada yang merugikan dan sebagainya. Oke. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang menurut Pak Joko itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu Pak? Yang tentu apa ya, keberadaan lingkungan, keberadaan dalam arti posisi keberadaan teman-teman ya, support system ya Pak. Support dari teman-teman dari tim tadi ini tentu sangat berdampak luar biasa, karena sekali lagi bahwa kita di lembaga itu tidak bisa bekerja secara sendiri. Ini penting. Berarti ibaratnya nih Pak, adanya koordinasi, komunikasi dengan tim yang ada di sekolah. Lalu tantangannya Pak, yang menjadi tantangan Pak Joko ketika mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah dilema etika itu Pak. Ya ini yang tadi saya katakan, karena dua kepentingan yang bersama, tarik ukurnya itu begitu, nanti melakukan begini, nanti dikira begini dan sebagainya, maka tantangannya adalah menyampaikan sebuah keputusan agar bisa diterima pada pihak-pihak tertentu. Ini yang perlu, maka penting sekali yang namanya komunikasi yang efektif ya. Ini sangat penting untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang tadi disampaikan. Artinya bahwa kita sudah menyampaikan dari ini yang terbaik, tapi yang namanya orang itu kan masih saja bahwa apa yang kita sampaikan kadang-kadang dikira bahwa ini memihak pada salah satu pihak. Maka ini komunikasi bagi saya penting. Apakah misalnya Pak Joko menemui kasus dilema etika, apakah Pak Joko itu membuat kayak jadwal tersendiri untuk menyelesaikan atau langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga Pak? Ini ada dua pilihan. Ada dua pilihan aja. Pilihan pertama, ketika masalah ini adalah masalah yang sifatnya insiden dan harus kita selesaikan, kita tangani, maka harus kita tangani. Tapi kalau ini ada dua bulan tadi. Yang kedua, ketika masalahnya adalah masalah yang harus membutuhkan sebuah
pemikiran dan keputusan kolegial, maka inilah harus dibuat jadwal karena nanti tim yang bekerja ya, dari identifikasi masalah, penemuan akar, kemudian penentuan solusi dan tindak lanjut, ini kan tahapnya harus direncanakan. Berarti ada dua kemungkinan Ya, ya, betul. terkait ini masalahnya seperti Ya, apa, betul. apakah insidental atau tidak Ya. Pak. Lalu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam penyelesaian masalah biasanya Pak? Pasti. Ada nih. Pasti itu pasti karena kita tidak bisa bekerja sendiri ya, makanya ada wakah, ada komite, bahkan ada orang tua yang kemudian mensupport kita semuanya, terutama yang di sekolah itu ya, wakah dan sebagainya, dan komite sekolah itu sangat luar biasa. Iya. Kalau saya lihat di SMA Bobot Sari memang sudah sangat bagus loh Pak. Benar. Saya juga Biasa. belajar dari sana juga nih Pak. Ya, terakhir nih Pak nih. Ya, siap. Dari apa yang sudah Pak Joko sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Joko petik selama menyelesaikan permasalahan terkait dengan dilema etika Pak? Jadi pelajaran siapapun, kalau saya itu siapapun ini harus berani ya. Yang namanya mengambil keputusan itu harus berani, dan setiap keputusan itu pasti ada risiko. Pasti ada risiko. Tapi kita harus meminimalisir risiko yang tidak baik atau negatif. Maka tadi komunikasi yang baik ya, kita dengan tim untuk menemukan solusi yang titik tekannya adalah jaga komunikasi sehingga apapun nanti bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi intinya itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, kalau Pak Joko itu intinya ketika kita ada masalah, komunikasikan dengan anggotanya dipanggil, anggota wakil sekolah, kemudian mencari solusinya secara bersama-sama. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, saya tanya-tanya ya. Semoga saya bisa belajar lah dari Pak Joko yang sudah berpengalaman, khususnya menjadi pemimpin pembelajaran. Semoga sukses. Amin. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi, selamat siang. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf Pak mengganggu waktunya Pak Widi sebentar. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengalaman Pak Widi dalam pengambilan keputusan di sekolah. Siap. Pak Widi sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun nih Pak? Ini 8 tahun ini. 8 tahun. Alhamdulillah. Di berapa sekolah nih? Di 2 sekolah. Di 2 sekolah. SMA Mangkon dan SMA Pademangan. Ya, tentunya selama 8 tahun itu sudah banyak mengambil keputusan dan kebijakan nih Pak Alhamdulillah. Ya, banyak. Ini yang saya tanyakan ya. Yang pertama, bagaimana Pak Widi mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan di sana yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh, dilema etika, bujukan moral. Yeah. Ya, kaitannya dengan etika, mestinya di sini dari guru ya. Yeah. Dari guru yang ada, kita punya tim yang jelas. Ya, dari tim itu yang nantinya akan menggodok, membahas, dan nantinya kita diskusikan. Jadi tidak serta-merta langsung kita putuskan, tetapi kita analisis latar belakangnya seperti apa, kemudian di tim itu didiskusikan, mungkin ada SK, ada apa yang lain, dan kita baru memutuskan setelah didiskusikan. Berarti setelah ada diskusi dengan rekan-rekan tim Dengan yang rekan-rekan lain. tim, ya. Misalnya nih Pak misal Pak Widi dihadapkan pada 2 permasalahan, Ya. di mana keduanya ini sama-sama benar Pak, Ya. sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah nanti Pak Widi itu solusi seperti apa Pak dalam mengambil kebijakan? Oke. Karena dua-duanya kan punya dasar hukum ibaratnya begitu ya, punya dasar hukum, maka kita mencoba menganalisis bahwa dua-duanya harus berjalan dengan baik, dengan lancar, dan yang jelas kita masing-masing kan punya prioritas, mana yang tidak bisa ditinggalkan dan mana yang bisa ditinggalkan. Yang tidak bisa ditinggalkan karena secara pribadi dia harus menyelesaikan, ya itu yang menjadi prioritas. Sementara yang ditinggalkan dia juga harus punya ya semacam memberikan tugas, memberikan nantinya bisa pengulangan atau yang lainnya. Jadi
tidak ada yang dirugikan di dua hal yang tadi. Iya. Berarti berdasarkan prioritas kebutuhan yang Prioritas menjadi kebutuhan pasti. Iya. Kalau ini Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa diambil oleh Pak Widi ketika mengambil kebijakan? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari awal ketika ada suatu permasalahan pasti kita punya tim ya. Iya. Punya tim, di mana tim itu yang nanti akan menggali lebih dalam, menggali berbagai macam sumber yang mencetuskan, yang lain-lain, yang efek dan lain sebagainya. Sehingga di sini ketika saya memberikan kebijakan atau memberikan keputusan itu yang pasti berdasarkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah hasil laporan dari tim tadi, dan juga saya melihat adanya regulasi atau kebijakan dari atasan yang harusnya seperti ini, ternyata dari bawah seperti ini, maka betul-betul harus ibaratkan tidak satu-satunya tidak bertentangan dan juga tidak merugikan pihak yang diberi kebijakan atau keputusan tadi. Sebenarnya susah ya Pak? Susah pasti. Kadang ya itu menjadi sebuah dilema memang. Terus nih Pak, menurut Pak Widi kira-kira hal-hal apa saja yang dianggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan Pak? Efektif. Efektif itu menurut siapa? Sudut pandang siapa? Iya. Kepala sekolah. Kalau dari saya efektif itu yang jelas kita menyesuaikan dengan regulasi, karena kita sebagai seorang aparat pasti kita harus mengamankan kebijakan dari pimpinan yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Sehingga ketika kita membuat keputusan harus seperti ini, maka meskipun ini kurang sesuai atau merugikan dari yang sekolah atau yang lainnya, tapi sepanjang dari instruksi atas harus seperti ini, ya kita harus mengikuti itu satu-satunya. Ini Pak, terus tantangannya apa? Tantangan ketika Pak Widi harus mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang dilema etika itu Pak, tantangannya? Pasti omongan. Pasti sekitar gitu. Iya, pasti omongan salah satunya yang kadang jadi kepala sekolahnya memberikan seperti itu, besok saya kayak ginilah. Akhirnya itu menjadi tantangan saya, bahwa saya harus meyakinkan mereka agar mereka tidak menyalahi tugas dan kewajiban mereka. Pokoknya kalau jadi pimpinan pembelajaran harus siap ini Pak ya, telinganya harus siap. Telinga kanan harus keluar, telinga kiri juga. Karena pasti ada tim yang pro dan tim yang kontra. Itu di mana-mana pasti ada. Terus ini Pak, misalnya Pak Widi diharapkan pada suatu kasus permasalahan yang terkait dengan dilema etika itu, apakah Pak Widi akan membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan, atau akan menyelesaikannya pada saat itu juga Pak? Kalau saya menyelesaikan pada saat itu juga. Langsung ya? Iya, karena otomatis kan ketika muncul itu sebelumnya kan sudah ada pemberitahuan atau ada apa ya gitu. Jadi tidak ketika sudah muncul, minimal saya sudah tahu gambarnya seperti apa, karena dari berdasarkan pengalaman sebelumnya, ini harus seperti ini, harus saya putuskan seperti ini. Dan tidak berlarut-larut nih Pak? Iya, kalau terus ini Pak, apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor di luar itu yang membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, teman-teman timnya itu Pak ya? itu. Jadi kita memberikan sebuah kepercayaan kepada tim. Ini silakan untuk bisa diselesaikan, dan alhamdulillah tim bisa bekerja, dan ya kita untuk bisa saling pengertian dengan satu dengan yang lain. Intinya satu, kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk bisa melaksanakan tugas. Tim itu berarti kayak wakan seperti wakan? Ya, ada waka, PLT, SPTU. Ya. Terus terakhir nih Pak, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik terkait dengan pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait masalah yang ini tadi, dilema etika tadi Pak? Oke.
yang diambil adalah kita siap dengan segala risiko. Kita harus siap dengan segala siap dengan risiko, segala ya, risiko yang sudah kita putuskan. Ketika ternyata kok ada pro, ya terima kasih. Ada kontra, kita harus memberikan penjelasan, alasan kepada mereka bahwa saya memberikan keputusan alasannya ini. Jadi saya harus siap dengan segala resiko entah itu sampai ke resiko jabatan pun harus siap. Yang penting jujur ya Pak, jujur ya, gitu itu ya kata kuncinya. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti tadi ketika pengambilan keputusan yang pertama harus siap dengan resikonya, terus kemudian yang kedua memberikan kepercayaan kepada timnya ya Pak ya, dan yang ketiga saling komunikasi, koordinasi dengan anggota timnya. Sudah mungkin itu saja Pak Widi. Terima kasih atas waktu dan ilmunya ini. Saya masih harus belajar. Dan saya pun juga selalu belajar tiap waktu. Ya, belajar dari senior-senior, dari yang teman-teman yang lain juga. Terima kasih Pak Widi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah, saya kemudian melakukan analisis dan refleksi. Adapun hasilnya, yang pertama, hal menarik yang muncul pada saat wawancara adalah ketiga kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk mengambil suatu kebijakan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, ketiga kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term dan prinsip berbasis peraturan atau rule based thinking. Yang ketiga, ketiga kepala sekolah tersebut dalam mengambil keputusan belum menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang keempat, rencana ke depan harus ada prosedur dalam mengambil sebuah keputusan sehingga hasil keputusan dapat diukur seberapa efektif dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Saya akan mulai belajar mencoba mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kemudian mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh putusan yang bijaksana. Ya, demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jangan terlalu cepat berjanji ketika senang, jangan terlalu cepat membalas ketika marah, dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan saat sedih. Terkadang, menunda sejenak saja bisa menyelamatkan kamu dari keputusan yang disesali kemudian. Andreas Kurniawan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.